Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Setelah sekian lama ya tidak berjumpa ya. Kita libur. Alhamdulillah. Sami sehat sedoyong ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ya memuja dan memuji Allah dan bersyukur atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan ya untuk kembali hadir di madrasah yang kita cintai ini untuk kita saling thalabul ilm ya, kita menuntut ilmu, juga kita saling mewasiati di antara kita dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan terus kita berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadi tambahan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, kita absen terlebih dahulu ya. Pak Agus Santoso hadir, alhamdulillah. Bu Ambar belum. Bu Andi Endang hadir, alhamdulillah. Bu Astuti izin. Bu Bekti Rianti hadir. Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Eri Yuliani Putri izin. Bu Erni Maija hadirah. Bu Eti Puji, Bu Etika hadir. Bu Handayani, Pak Harsono belum ya. Bu Heni Yuniarti hadirah. Bu Hikmastuti, Bu Lis Ismiati hadirah. Pak Muntarik belum. Bu Musinem hadir. Pak Muslih belum. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih belum. Bu Rasmini hadirah. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosida, Bu Salbia hadir. Bu Siti Khotijah, Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu, Bu Siti Sarifah, Bu Sarifah mana? Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Suriah, Pak Suki Hartoyo hadir. Pak Suharjo belum ya. Bu Sukarni, Bu Sumarsih, Bu Sumartini. Oh, ikut yang malam ya. Iya. Pak Mamet napa? Al Aris ya. Iya, betul. Masih. Nanti dipindah. Pak Suparman, Pak Supriyo sakit ya, syafahullah syifana. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadir. Bu Wigati Ningsih izin hari ya. Ada yang belum dipanggil? Oh, Mas.
Sebentar Bu. Ini baru ya, jadi belum hilang nanti. Nah ini. Ya ada Pak Aris ini ikut malam ya, Pak Aris ya, malam. Bu Yeti nggak ada ya. Oke. Bu Subekti Laraning Tias izin. Bu Siti Nurhayatun hadirah. Bu Siti Sugiyarti hadirah. Nun sewu ya, Bu Sri ya. Bu Sri Sugiyarti. Nggih, nun sewu. Bu Neni Yudianti hadirah, alhamdulillah. Bu Yulianti hadirah. Kemudian Pak Rohadi nggih, hadir. Bu Mei hadirah. Pak Sugeng Raharjo belum ya. Bu Widya Astuti hadirah. Nah, ada yang belum di Pak Sugeng. Monggo Pak. Bu Ningrum ya. Masya Allah. Bu Ningrum sebelumnya sudah ada absennya? Belum ya? Berarti baru masuk ini ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung Bu Ningrum nggih. Mugi-mugi diberi kemudahan, istiqomah, ilmu berkah insya Allah. Ada lagi yang belum masuk atau belum dipanggil nuwun sewu? Pak Harsono nggih. Pak Montorik, terus Pak Sugeng nggih. Ya. Sudah ya? Nggih. Alhamdulillah. Ini hari pertama di tahun kedua berarti ya. Di tahun kedua di madrasah kita ini. Ya tentunya di awal ya ada nasihat gitu ya, sedikit nasihat untuk khususnya untuk saya pribadi dan juga kepada bapak ibu-ibu semuanya ya. Yang pertama tentunya kita kembali senantiasa mengikhlaskan niat gitu ya, mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu ya, karena ini adalah modal utama gitu ya, modal utama agar apa yang kita lakukan, yang kita tunaikan dari amal kebaikan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya memang apa? Ikhlas ya. Dan seperti yang sudah pernah kami sampaikan ya, bahwasanya niat itu nanti juga mempengaruhi pahala yang akan didapatkan ya. Ketika seorang hamba beramal kebaikan, amal soleh, ibadah, menuntut ilmu termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Bahkan termasuk yang ibadah yang paling utama ya. Di dalam hadis disebutkan bagaimana orang yang keluar dari rumahnya ya menuju majalisul ilm ya, itu dianggapnya adalah atau dinilai seperti orang yang berjihad ya. Jadi bukan amal, kalau bahasa anak sekarang bukan amal kaleng-kaleng gitu ya, tapi adalah amalan yang utama, yang mulia,
Maka kalau ini adalah suatu ibadah, ya, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga yakin bahwasanya menuntut ilmu itu bagian perintah dari agama. Nanti di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, ya. Pelajari, yakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah. Ini secara khusus gitu ya. Kita diperintahkan untuk fa'lam. Dari kata-kata alima itu mengetahui, mempelajari, fa'lam berarti ketahuilah, perintah, ya. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita kaji gitu ya. Berkaitan dengan tauhid, ya. Kita diperintahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah perintah dari agama. Maka kalau ini perintah dari agama, kemudian kita berusaha untuk menunaikannya, maka agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah didasari niat ikhlas. Dan tadi kita sebutkan pahala yang akan didapatkan pun juga tergantung dari niatan. Makanya mungkin hadis yang sering kita dengar gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya benar, ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niatannya tidak benar, maka itulah yang menjadikan amal itu walaupun kelihatannya baik, ya, menuntut ilmu kan baik, ya. Menggali, mengetahui tentang agama, tetapi ketika niatannya salah, maka akan tertolak. Sama juga orang ketika sholat kan baik, ya, amal ibadah, bahkan termasuk dari rukun Islam. Tetapi ketika niatannya salah, sholat kok untuk ria, untuk mendapatkan pujian, ya, manfaat dunia, maka bukan kebaikan yang didapatkan, tetapi malahan dosa, ria. Bahkan termasuk syirik kecil. Jadi urusan perkara amal yang kaitannya dengan batin itu ya kan nggak nampak gitu ya. Di antaranya adalah niat, ya, amalan hati. Ini sangat penting, sangat pokok, ya. Di samping juga kita memperhatikan yang sifatnya adalah zahir, kelihatan, ya. Ini yang menjadi catatan di awal tahun ini, ya. Ya, semuanya, tidak hanya di dalam menuntut ilmu, di amal ibadah yang lain kita juga dituntut untuk ikhlas, ya. Tadi amalan tergantung dengan niatnya, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi orang itu akan dibalasi, mendapat ganjaran itu juga tergantung dengan niatnya. Bisa jadi amalannya sama, ya, sama-sama hadir di madrasah gitu ya, sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan, tetapi bisa jadi antara satu yang lainnya pahalanya berbeda. Itu juga tergantung dorongan dari niatnya. Semakin benar niatnya ikhlas, maka itulah yang kemudian menjadikan pahalanya pun akan sempurna, ya. Ini kaitan dengan niat, ya. Makanya terus kita memperbaiki kalaupun ada niat-niat yang belum benar, ya. Termasuk niat yang benar itu adalah kita hadir memang untuk menghilangkan mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita, ya. Atau disebutnya adalah raf'ul jahli, ya. Orang menuntut ilmu itu di antara niat yang benar adalah memang ingin menghilangkan ketidaktahuan, ya, yang ada pada diri kita. Karena al-jahlu, napa niku al-jahlu? Ada istilah zaman jahiliyah, ya. Ya, ketidaktahuan, ya, kebodohan, ya. Al-jahlu
itu ya penyakit ya yang ada di dalam diri manusia ya. Yang mana kita memang diperintahkan untuk menghilangkan ketidaktahuan itu ya. Makanya di dalam kisah gitu ya, di dalam hadis ya, ketika ini menunjukkan bagaimana ilmu itu sangat penting. Orang itu bahaya ketika berbicara tanpa ilmu, itu akan berdampak besar ya. Jadi diriwayatkan di dalam hadis itu ada sekelompok ya sahabat yang sedang mengadakan safar. Safar itu apa? Perjalanan ya. Dan diriwayatkan ketika di dalam perjalanan itu kondisi cuacanya itu sangat dingin. Dingin. Ya kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah umroh gitu ya atau haji itu kadang-kadang kalau pas lagi musim dingin di Saudi itu ya sangat dingin gitu ya. Ada yang baru pulang umroh ini mungkin? Kalau kemarin ini lagi musim dingin ya, antara ya 15 sampai 10 derajat ya. Itu ya bagi kita sudah dingin ya, dingin banget gitu ya. Apalagi kadang-kadang sampai 5 derajat ya. Kalau di kita ya mungkin di daerah Dieng sana gitu ya. Kalau lagi dingin-dinginnya bahkan minus ya. Ada bahkan turun salju mungkin gitu ya. Saking dinginnya. Jadi diriwayatkan ketika ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang lagi safar, kemudian cuacanya sangat dingin, ada sahabat yang dia itu kepalanya itu dia terluka. Kepalanya apa? Terluka. Dan pas lagi kondisi kepalanya terluka, cuaca dingin, ternyata sahabat itu junub, ya. Dilihatkan ya bermimpi gitu ya, mimpi junub. Berarti kalau junub kan harus apa? Mandi kan gitu. Namun tadi cuacanya sangat apa? Sangat dingin. Maka apalagi dalam kondisi lagi kepalanya terluka. Ini kalau kena air bisa bahaya kan gitu. Bisa bertambah parah. Maka kemudian bertanya kepada sahabat yang lainnya. Apakah saya punya keringanan gitu ya. Alias apakah saya ada keringanan dalam artian saya junub. Saya tidak mandi gitu untuk bersuci. Karena kondisi yang dingin. Dan kepalanya lagi terluka. Tapi kemudian dijawab oleh sahabat yang lain, tidak ada keringanan bagi dirimu. Alias kalau hukumnya ya saklek gitu ya. Ketika mau kondisi apapun, kalau junub ya berarti harus mandi. Maka apa yang terjadi? Kemudian sahabat itu mandi karena tadi dijawab dengan sesuatu yang tanpa didasari dengan ilmu. Maka sahabat itu mandi dan yang terjadi apa? Sahabat itu meninggal. Sampai meninggal. Ya. Sudah selesai kan gitu meninggal kemudian dikuburkan. Maka kemudian ketika para sahabat ini pulang ke Madinah diceritakan hal itu, perkara itu kepada Nabi SAW. Ketika mendengar Nabi kejadian itu, Nabi marah. Sampai mengatakan, Qataluh, kalian itu telah membunuh sahabat kalian. Kalian itu telah membunuh sahabat kalian. Alias ini ungkapan kemarahan Nabi. Kenapa kok kemudian kalian memberikan sesuatu atau menjawab sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Jadi Nabi sampai apa? Sampai marah bahkan mengatakan kalian itu telah membunuh teman kalian, sahabat kalian. Ya. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bagaimana memang kejahilan, kebodohan itu adalah sesuatu yang membahayakan, apalagi orang ya berfatwa ketika ditanya tentang syariat, tentang agama,
dia berfatwa, ya, dia menjawab tanpa didasari dengan ilmu, maka itu apa namanya, bahayanya itu ya tadi kalau di dalam kisah itu adalah sampai menyebabkan orang itu kemudian meninggal. Padahal ketika kondisi lagi sakit, ya, atau cuaca tadi yang ekstrim, ya, dingin sekali, maka ada keringanan, ya. Kalaupun junub berarti dalam kondisi yang dia tidak mampu untuk bersuci dengan air, maka boleh bertayamum. Duh, nanti tayamumnya gimana? Kalau wudhu, tayamum kan menggantikan wudhu kan berarti hanya mengusap wajah dan tangan kan, ini ya bagian zohr, ya, punggung dari tangan. Loh, berarti kalau junub kemudian diganti dengan tayamum berarti harus guling-guling gitu di atas tanah. Ya tidak, ya. Tetap hukumnya sama, yaitu dengan cukup mengusap wajah dan kedua punggung dari tangan. Jadi ini ilmu, ya. Ilmu itu sangat penting, apalagi ini kaitan dengan agama, ya. Bahkan kita pernah sebutkan bagaimana ilmu agama ini kalau mau diperinci lagi, bagaimana ini yang menentukan orang itu selamat nanti di dunia maupun di akhirat, ya. Kalaulah ini kalau boleh diperumpamakan gitu, ya. Kalaulah orang itu umpamanya salah dalam ilmu kaitan dengan dunia, umpamanya tentang kedokteran gitu, ya. Seorang dokter umpamanya salah mendiagnosa gitu, ya. Kemudian sampai umpamanya meninggal, itu kan ya sudah, orang meninggal ya sudah berarti selesai kan gitu, ya. Putus, ya. Tapi beda halnya dengan ketika orang kemudian salah di dalam memahami syariat, ya. Apalagi umpamanya ini amalan syirik kok malahan dianggap kebaikan. Ini keburukannya itu tidak hanya putus sampai di dunia saja, tetapi bisa sampai nanti di akhirat. Bisa difahami nih, ya, Bayu. Jadi ketika orang salah memahami di dalam agama, ya, keyakinan yang salah, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menganggap suatu amalan umpamanya dianggap baik padahal itu bertentangan dengan syariat, maka bisa jadi kerusakannya, bahayanya itu tidak hanya di dunia tetapi terus sampai nanti di akhirat, karena dia harus mempertanggungjawabkan amal yang sudah diperbuat, ya. Jadi sekali lagi apa yang kita pelajari ini memang adalah sesuatu yang penting, yang pokok, yang utama, ya. Maka kembali lagi niatnya memang harus memang harus benar, ya. Supaya tadi ini menjadi amal kebaikan. Ya, sanggup kita semuanya, ya, untuk kebaikan nanti di akhirat. Karena tauhid ini kan dasarnya, landasan, ya, di dalam orang beragama, ya landasannya tauhid ini. Kalau sudah landasannya kuat, benar, ya cabang-cabangnya, amalan-amalan yang itu bersumber dari keimanan yang benar juga insya Allah benar. Makanya yang kita pelajari selain keimanan, tauhid juga adalah berkaitan dengan, ya, monggo Ibu, berkaitan dengan amal. Amal ini cabangnya dari keimanan, ya. Cabangnya dari keimanan. Jadi itu yang pertama, niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, tentunya ketika kita sudah tahu ini adalah perkara yang baik, yang benar, yang penting, maka harapannya kita terus bersungguh-sungguh gitu, ya. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya. Dan seperti yang diketahui, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya gitu, ya. Kalau sudah sampai S3 profesor berarti mandek gitu, ya. Stop menuntut ilmunya, apakah seperti itu? Kan tidak, ya. Ada perkataan tapi bukan hadis gitu, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai, ya, intinya adalah
maksudnya tidak ada batasan umur gitu ya. Tidak ada istilahnya kalau sudah umur sekian berarti pensiun kayak pekerjaan saja. Ya, tamat, ya lulus, ya. Tidak, tetapi yang namanya menuntut ilmu itu sepanjang masa. Selama hayat di kandung badan. Selama kita masih memiliki ruh ya, punya apa namanya? Akal kita masih sehat ya, masih tubuh kita masih kuat ya. Maka ini kesempatan ya yang Allah berikan kepada kita untuk beramal, ya diantaranya adalah menuntut ilmu. Nabi mengatakan nama ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah ya, telateni gitu istilahnya ya, bersungguh-sungguh, telaten terhadap perkara-perkara yang bermanfaat ya. Ya diantara yang bermanfaat ya menuntut ilmu itu ya. Kita bersemangat gitu ya di dalam menuntut ilmu. Wala ta'jas, kata Nabi, janganlah engkau lemah. Bersemangat, jangan lemah. Ini karena ya di antara orang itu kemudian termotivasi ya, terdorong untuk melakukan suatu amal kebaikan, ya kita selalu mengingat akan keutamaan ya, pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu. Man salaka thariqan, orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, apa? Sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini salah satu upaya kita agar kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya ini jalan yang bisa kita tempuh adalah menuntut ilmu. Terkhusus adalah berkaitan dengan ilmu syar'i. Itu dua hal ya, sebagai pengingat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya ya. Ya yang ngajar pun ya kadang-kadang ada kalanya kurang semangat kan gitu ya, butuh motivasi juga ya. Jadi kita saling saling memotivasi ya, tawasobil haq tadi ya. Kunci keselamatan ya diantaranya adalah saling memberikan nasihat, saling menguatkan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, ini mumpung di awal tahun ya, monggo kalau ada yang ingin memberikan saran ya, atau mungkin Ustadz nyampaikannya terlalu cepat mungkin atau terlalu lambat gitu ya, monggo saya terbuka saja gitu ya, mumpung ini di awal tahun ya, sebagai koreksi untuk saya ya, saya siap dikritik lah istilahnya seperti itu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, monggo dari Bapak mungkin. Pak Muntorik monggo. Ada yang mau oh ya, mungkin umpamanya ada yang usul setiap 3 bulan sekali ada ujian gitu mungkin. Karena kita belum uji. Monggo ibu-ibu ada yang mau memberi masukan? Ya, termasuk juga di di tahun ini karena sudah ada angkatan yang ketiga, berarti juga perubahan gitu ya, perubahan jam masuknya juga lebih gasik ya. Yang awalnya jam 9 ini jam setengah 9, dan rampungnya ya nanti lebih gasik berarti ya jam setengah 10 gitu ya. Jadi nanti saya ada waktu istirahat sebelum nanti masuk di angkatan yang ketiga. Monggo. Ya kalau mungkin ingin menyampaikan secara
apa namanya japri ya enggak apa-apa gitu ya. Kan di grup juga nomor saya ada gitu ya. Monggo diberi masukan kan gitu. Ya yang namanya manusia kan ya tetap pasti ada kurangnya, ada salahnya gitu ya. Ya. Pak Parman, monggo. Ya, saya juga sebetulnya kan bapak-bapak, ibu-ibu ini kan lebih, masya Allah, pengalamannya lebih banyak. Mungkin juga ada yang mengajar dulunya, mengajar juga, masih mengajar dan seterusnya. Saya juga butuh banyak apa namanya masukan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini campur oleh Pak Ketua. Alhamdulillah kita yang sudah menjadi santriwati dan santriwan, alhamdulillah bisa berjalan 1 tahun. Alhamdulillah. Tanpa ada halangan satu apa. Lagi-lagi alhamdulillah juga dari Pak Pratirno tidak ada ujian. Sudah jelas ini. Iya. Sesuatu yang tadi Ustaz sampaikan bahwa kita semua insya Allah dengan menuntut ilmu mudah-mudahan betul-betul dicatat Allah SWT. Kita betul-betul berjihad, kita betul-betul nantinya dimudahkan masuk dalam Islam. Amin, amin. Yang jelas alhamdulillah ini kami sangat bersyukur sekali lantaran dari teman saya jadi ikut ke sini, teman-teman bisa ikut ke sini. Alhamdulillah ini merupakan hal yang ya gimana ya, sangat beruntung sekali kan. Mudah-mudahan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan yang sudah sampaikan tadi, bahwa insya Allah mudah-mudahan jalan mudah sesuai dengan. Ya, amin, amin ya. Terus kaitannya dan apa kegiatan belajar mengajar ini dari Ustadz, terus terang saja kami semua merasa bahwa saya percayalah enak diterima, itu enak diterima. Hanya menetnya di dalam tamasya ini tergantung daripada kita masing-masing gitu. Jadi yang jelas kepenak di dalam penyampaian, terus urut, saya pikir jadi sekalipun ya terus terang saja ada yang sudah disampaikan di orang kita tidak apa-apa, itu saja. Kadang-kadang kita masih belum ingat, beruntung dan sebagainya itu. Jadi tidak masalah bagi kami. Mau sampai berapa lama, misalnya dalam satu buku ini targetnya mungkin 3 tahun selesai, mudah-mudahan mungkin ya. Tidak apa-apa kalau toh misalnya belum selesai ya, kalau masih ada waktu diberi kesehatan lahir dan batin, kita juga akan siap terus. Masya Allah ya. Saya kira itu dari Ustadz menyampaikan dan kita menerima adalah ibadah yang amin, amin. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Suparman ya. Dari Ibu mungkin ada yang ingin memberikan masukan. Ini ibu-ibu biasanya ide-idenya banyak gitu. Biasanya nggak terbayangkan oleh yang bapak-bapak gitu. Ya kalau kaitan presiden nanti bisa dirembuk dengan ketua kelas gitu ya. Saya kalau diajak ya mau-mau saja gitu. Monggo Ibu, siapa? Ya sekali lagi kalaupun ada sesuatu yang ketika kita sampaikan ada hal-hal yang kurang, yang belum dimengerti gitu ya, belum difahami, langsung saja ya ditanyakan itu, Ustaz, diulang umpamanya tadi saya belum paham, maka insya Allah akan kita ulang kan gitu. Ya tujuannya memang karena ini kaitannya tadi kembali lagi, ini tidak hanya sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, tetapi memang sesuatu yang harus difahami dengan benar, diyakini kan gitu ya.
Bukan teori saja, tapi memang harus sesuatu yang sampai orang itu meyakini dengan yakin gitu ya, apalagi kaitan dengan tauhid, keimanan kepada Allah dan seterusnya. Ini kan apa namanya ya memang harus jelas dan ya berdasarkan keyakinan gitu ya. Ada ibu-ibu? Ya. Belum ya, enggak apa-apa, nanti di lain kesempatan langsung saja disampaikan. Baik, untuk di semester atau di tahun yang kedua ini berarti kita melanjutkan ya. Melanjutkan di bab yang ketiga ya. Bab kedua sudah selesai ya? Alhamdulillah. 1 tahun 2 bab. Etone kok ya mungkin lambat ya. Tapi di angkatan yang pertama pun hampir sama ya. Ini sudah hampir tahun ketiga berarti ya. Itu juga baru bab kelima kalau nggak salah. Baru bab yang kelima ya. Ya apa namanya, saya pikir memang dari apa yang ditulis oleh penulis ini memang apa namanya ya, setiap dalil yang dibawakan baik dari Al-Quran maupun dari hadis itu memang maknanya sangat luas kan gitu ya. Intinya adalah ya memang itu menjadikan bukti gitu ya, namanya dalil itu kan bukti ya, yang itu menunjukkan akan ya sesuai dengan judul-judul yang dibawakan. Jadi bab yang kedua sudah selesai, itu kita membahas tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya ya. Maksudnya adalah selain tauhid, keimanan yang kuat yang benar kepada Allah itu akan mendatangkan seperti yang sudah kita bahas ya, ke apa namanya kesejahteraan, rasa aman, kemudian juga akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah tauhid itu sendiri mampu untuk apa? Menghapus dosa. Dan ini ada kaitannya juga, masih berbicara tentang keutamaan tauhid, inilah yang akan dibahas di bab yang ketiga. Jadi masih ada hubungannya, kaitannya gitu ya. Di bab yang ketiga ini nanti adalah barang siapa yang mengamalkan tauhid ya dengan semurni-murninya apa? Pasti masuk surga, dan ada lagi tambahannya adalah tanpa hisab. Orang yang tauhidnya benar, murni gitu ya, tidak dikotori dengan kotoran kesyirikan ya, dia kemudian dengan keimanan yang kuat, tauhid yang benar itu menjauhi segala bentuk kemaksiatan, maka ini ada tambahannya di bab yang ketiga itu apa? Pasti masuk surga tanpa hisab. Kalau kita ditanya maksudnya apa tanpa hisab? Apa kira-kira Bapak Ibu? Jeruntul Mas. Langsung gitu ya, tanpa ditanyai, tanpa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Iya, jadi tanpa hisab itu artinya adalah dia mulus masuk langsung ke surga tanpa ada hambatan. Kira-kira ini jadi cita-cita seorang mukmin atau bukan? Kita pinginnya masuk surga itu ya langsung gitu, tanpa ada hambatan ya. Istilahnya kalau kita di jalan itu kita masuknya jalan ya, tapi kalau di Indonesia juga kadang-kadang macet ya. Aslinya jalan tol kan bebas hambatan kan gitu ya.
tetapi ternyata masih ada hambatan karena ada ya majunya. Tetapi yang dimaksud dengan tanpa hisab biasanya tadi tanpa hambatan, dia masuk surga langsung gitu ya. Ini adalah kemuliaan ya, dan di antara sebab tadi orang mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab adalah ya tadi tauhidnya benar murni. Makanya di sini disebutkan adalah dengan semurni-murninya ya, dengan semurni-murninya. Karena memang orang masuk surga kalau orang yang beriman ketika dia meninggal ya istilahnya pindah alam gitu ya, dari alam dunia ke alam akhirat, dia dalam keadaan beriman kepada Allah itu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Ketika ada keimanan di dalam diri seorang hamba, ketika dia meninggal dia pasti masuk surga. Tetapi ya apakah dia nanti akan dihisab atau tidak, ya nanti tergantung dari amalannya kan gitu ya. Kalau amalannya ternyata ya keimanan, di samping keimanan ya, dia juga apa namanya di dalam kehidupannya dia berbuat dosa gitu ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan dosa syirik besar ya yang sampai membatalkan keimanan, maka ya bisa jadi dia akan dihisab. Jadi ada yang pertama ini, yang pertama yang paling tinggi adalah apa? Tanpa hisab ya. Dan ini nanti yang akan kita bahas ya di bab yang ketiga ini. Kriterianya kayak apa saja orang itu dia mendapatkan kemuliaan ya, masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua adalah dihisab ya. Jadi kita katakan orang yang beriman ya, sekecil apapun keimanan yang ada pada diri seorang hamba itu akan menyelamatkan dia ya dari neraka, walaupun mungkin dia awalnya harus apa? Dibersihkan dulu ya, mempertanggungjawabkan apa? Dosa-dosanya. Makanya para ulama mengatakan, nanti ini difahami juga dari ayat, dari hadis, hisab ini ada dua ya. Ada hisab yang ringan, dan yang kedua adalah apa? Hisab yang kalau lamanya ringan berarti apa? Yang berat ya. Dan kalau boleh ditambah lagi yang ketiga ini langsung masuk neraka gitu ya. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka dia apa? Ya langsung dimasukkan ke dalam neraka ya. Ya, masuk. Neraka langsung gitu ya. Jadi maksudnya langsung itu nggak bermanfaat bagi orang yang beriman, yang kafir, yang musyrik itu amal kebaikan. Kalau ditanya apakah ada orang kafir dia baik ketika di dunia, ada nggak? Membantu orang lain ya, ada orang fakir dikasih bantuan, ada atau tidak? Ada. Orang-orang musyrik juga ada. Tetapi itu tidak akan bermanfaat ya bagi dirinya nanti di akhirat. Apakah akan dibalasi? Iya. Tetapi nanti dibalasinya di dunia. Ya. Dibalasinya Allah akan kasih balasannya di dunia. Bisa jadi dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dengan amalnya itu. Tetapi nanti di akhirat sudah tidak diterima ya, amalan itu tidak diterima, maka tidak bermanfaat bagi dirinya ya. Ini orang-orang kafir alias dia langsung diazab ya. Beda dengan orang beriman ya. Orang yang beriman itu jaminannya masuk surga, tetapi bisa jadi dia akan dihisab ya. Dihisab dulu ya.
Dan hisab itu ada dua, ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Apa hisab yang ringan itu? Hisab yang ringan itu, jadi sebetulnya secara umum kalau yang dinamanya dihisab itu artinya orang itu akan diberikan balasan siksa. Secara umum gambarannya kalau dihisab itu pasti dia akan mendapatkan kesulitan, ya, siksa. Tetapi kemudian bagi orang-orang yang kemudian dia beriman, ya, ketika dia berbuat dosa, dia kemudian cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengakui perbuatan dosanya, kemudian dia menyesali, ya. Alias dia berlepas diri dari dosa yang telah dia lakukan, ya. Maka itu yang menjadikan nanti hisabnya ringan. Makanya nanti di dalam hadis disebutkan tuba, ya, berbahagialah bagi orang yang nanti di akhirat mendapati catatan amalnya itu banyak isinya apa? Taubatnya. Ya, namanya orang manusia itu kan tidak terlepas dari dosa, ya. Tapi yang sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, ya dia iringi dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Walaupun Nabi sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni, Nabi setiap harinya tidak kurang dari 100 kali beristighfar, bertobat kepada Allah. Itu Nabi, ya. Manusia paling mulia, bertakwa, sudah jaminan surga, itu pun beristighfar, banyak beristighfar, ya. Apalagi kita gitu, ya, yang nggak ada jaminan masuk surga, nggak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka ya kewajiban kita kalau terlanjur bermaksiat bertobat, istighfar, ya. Nanti di dalam ayat disebutkan innamat taubatu 'ala Allah. Jadi taubat yang nanti diterima oleh Allah adalah ketika orang berbuat maksiat dalam bijahalah, dalam keadaan jahil. Orang yang tobatnya diterima itu adalah orang yang ketika berbuat dosa dalam keadaan apa? Jahil. Apakah maknanya kalau sudah tahu hukumnya, umpamanya minum khamr haram, dia sudah tahu hukumnya haram tapi tetap minum umpamanya, atau sudah tahu itu riba, ya, tetapi dia tetap memakan harta riba, apakah kemudian menjadikan ketika orang itu bertobat, tobatnya tidak diterima? Diterima. Jadi maknanya bijahalah ini di dalam ayat itu adalah orang itu ketika berbuat dosa dia itu tidak mengerti akan apa? Balasan yang akan diterima. Ya gampangannya adalah umpamanya ada orang yang tahu umpamanya ketika orang minum khamr hukum azab dari Allah langsung mati umpamanya. Kira-kira kalau orang tahu minum khamr langsung mati, orang itu pada minum khamr atau tidak? Tidak, kan? Dia nggak mengerti, tidak mengetahui bagaimana besarnya siksa yang akan didapatkan oleh orang yang minum khamr. Dia tidak mengetahui begitu amalan itu akan menjadikan Allah murka terhadap orang tersebut. Inilah makna jahalah, ya. Orang itu melakukan dosa karena ketidaktahuan tadi. Ketidaktahuan dalam apa? Akibatnya bagaimana itu akan menjadikan Allah murka. Jadi setiap orang yang berbuat maksiat itu memang atas dasarnya adalah jahalah. Kemudian disambung di dalam ayat itu apa? Wa yatubuna min qarib, dan bersegera untuk bertobat, ya. Bukan malahan menunda nunda. Ya, kadang-kadang yang membuat orang itu berani bermaksiat kan dia mengiranya umurnya akan terus gitu, ya. Ini maksiatnya nanti kan bisa tobat kan gitu kan. Dia punya angan-angan yang apa? Yang jauh gitu, ya. Yang kadang-kadang itu melebihi dari apa yang Allah sudah gariskan kan gitu. Ya, masih kuat ikih, ya, masih
bergas gitu ya, nggak apa-apa bermaksiat ya. Nanti tobatnya umur 80, 70 kan itu. Karena nenek itu yang kemudian menjadikan kita berani gitu ya. Ora apa-apa lah, kan masih ada hari besok gitu. Siapa yang menjamin gitu ya? Tahu umurnya sampai besok kan nggak ada. Itu yang kemudian memang di antara hal-hal yang menjadikan orang terjerumus di dalam maksiat. Maka kalau sudah terlanjur, maka wa yatubuna min qarib, alias bersegera ya, tidak menunda-nunda untuk bertobat ya. Maka tadi kembali lagi, ketika orang itu mukmin ya, walaupun dia berbuat dosa tetapi kemudian banyak diiringi dengan taubat dan istighfar, maka itulah yang menjadikan hisabnya ringan. Maksudnya hisabnya ringan itu dia akan melihat catatan amalnya ya. Semuanya akan didapati ya, umur sekian ya, di hari apa, waktu apa dia bermaksiat apa, itu semuanya apa? Tertulis ya, bisa dilihat ya. Tetapi dia tidak kemudian apa? Dibalasi alias disiksa atas perbuatan dosanya. Itulah yang disebut dengan hisab yang ringan, alias tetap diperlihatkan, tapi kemudian ketika dia barengi kemaksiatan itu dengan taubat dan istighfar, itulah yang kemudian menjadikan dia tidak dibalasi alias diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis disebutkan at-taib, orang yang bertobat itu kaman la dzanbalahu, seperti orang yang tidak berbuat dosa. Alias apa? Kalau orang yang bertobat betul-betul tobatnya gitu ya, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan orang itu tidak berbuat dosa alias sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang apa namanya? Yang dimaksud dengan hisab yang ringan, alias diperlihatkan catatan amal tanpa kemudian orang itu dihukum ya, dibalasi, disiksa atas perbuatan dosa. Bisa difahami nih Bapak Ibu-ibu? Ini yang tingkatan yang paling tinggi, tanpa hisab langsung. Yang kedua adalah dihisab, tetapi dihisab itu ada dua ya. Hisabnya ringan alias hanya ditampakkan catatan amalnya, termasuk catatan keburukannya ya. Tapi kemudian Allah ampuni. Adapun yang ini yang beriman dihisab dengan hisab yang berat adalah apa? Dia tidak hanya ditampakkan catatan keburukannya, tetapi dia juga dihukumi ya, dihukum atas, disiksa atas amal perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Inilah yang disebut dengan hisab yang berat. Ini kalau di ayatnya di dalam Al-Qur'an disebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasiron ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya adalah ditampakkan amal tanpa kemudian dihukum. Nanti kalau di dalam hadis disebutkan yang kedua ini ya, hisab tetapi hisab yang berat, alias ketika orang itu disebutnya dihisab, itu berarti dia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti ya, makanya ini pentingnya juga kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh ya. Nanti disinilah ada yang namanya syafaat ya. Syafaat itu artinya ada kesempatan orang lain kemudian menolong saudaranya ya. Umpamanya nanti di dalam hadis disebutkan ada orang yang sudah masuk surga gitu ya, tetapi dia di dalam surga kok kancane nyong dulu ketika di dunia kok nggak masuk di surga gitu, dia mencari-cari kok nggak ada ya. Ternyata temannya di mana? Di neraka ya. Ini di hisab yang berat ya. Maka nanti orang itu akan minta kepada Allah, ya Allah,
Temanku dulu ya, sama-sama belajar di madrasah, sama-sama umroh gitu bareng mamanya, sama-sama haji bareng, kok nggak ada bersama saya di surga. Ya terus minta kepada Allah gitu ya, sampai Allah nanti mengatakan, pergilah ke neraka, cari ya temanmu tadi yang engkau kenal ya, dan selamatkanlah, bawalah ke surga. Itu nanti ada ketika kita nanti membahas babnya syafaat. Jadi syafaat itu dia hanya khusus, nanti ada khusus untuk Nabi, dan juga syafaat dari malaikat, nanti dari orang-orang beriman ya. Itu yang kemudian termasuk syafaatnya tadi, orang yang soleh ya akan menyelamatkan temannya atau saudaranya yang beriman. Tetapi syaratnya, yang dibantu pun, yang ditolong pun adalah dia beriman ya. Syaratnya beriman ya. Makanya tadi ini hisab yang berat adalah, ya bisa jadi dia termasuk orang beriman, tetapi karena dia punya dosa-dosa yang banyak yang dia tidak bertobat dengannya ya, maka disiksa di dalam neraka ya. Dan itu kemudian masih dapat ya kesempatan untuk mendapatkan syafaat ya. Jadi memang keimanan itu istilahnya bahasa kita ya harga mati gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan, ditukar dengan perkara-perkara dunia kan gitu ya. Ini modal ya, keimanan ya kepada Allah, kepada hari akhir dan seterusnya, itu adalah modal. Orang itu akan selamat ya. Orang diterima truk ya. Iya. Ya. Loh, sudah 9:30 ini. Ya, belum masuk ke dalil-dalil ya. Ya insya Allah nanti seperti biasa penulis membawakan dalil-dalil ya yang berkaitan dengan keutamaan tauhid. Keistimewaannya adalah ketika orang itu murni tauhidnya, dia akan mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ada yang mau ditanyakan ini? Monggo. Kita bicara masalah Surga, Masya Allah. Tadi disebutkan bahwa nanti hisab tanpa hisab ringan maupun hisab berat, dan juga yang tidak masuk surga kan ke neraka. Iya, langsung. Nah, kita berbicara masalah itu surga dan neraka. Nah, kita menengok ke belakang dan nenek moyang kita. Nenek moyang kita begitu tanpa adanya orang yang ada. Ya. Bahkan boleh dikatakan animisme atau agama-agama yang lain. Ya. Bagaimana dengan mereka itu? Ya. Nenek moyang kita itu nantinya masuk neraka atau surga? Ya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, ini nenek moyang ya. Kalau sudah sampai kepada mereka Islam, dakwah gitu ya. Jadi zaman dahulu pun juga di Jawa umpamanya itu ya juga sudah ada para pendakwah gitu ya. Tapi kan walau alam apakah semua orang itu sampai kepada mereka dakwah atau tidak, walau alam ya. Kalau dia sudah pernah mendengar ajakan tentang dakwah syariat ya, tetapi dia tetap dalam keyakinan nenek moyang gitu ya tadi ya, animisme dan seterusnya, maka ya dia akan mendapatkan ya tadi, jadi meninggal dalam keadaan musyrik. Dan itu juga seperti yang terjadi di nanti zamannya Nabi Ibrahim. Nanti dalil yang pertama dicontohkan adalah tentang Nabi Ibrahim ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sudah mengajak bapaknya gitu ya, seorang pembuat patung gitu ya, tetapi tetap
tidak mau beriman, ya, padahal sudah didakwahi, ya, maka bukan jaminan, dalam artian bapaknya Nabi pun dia meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi memang hidayah itu mutlak milik Allah. Itu yang pernah harus kita yakini, yang memberi hidayah, orang itu kemudian menerima hidayah, masuk Islam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana orang yang sama sekali, ini beda halnya ya, yang sama sekali tidak mendengarkan tentang dakwah tadi Islam, maka para ulama menyebutnya itu adalah ahlul fatroh. Apa namanya? Ahlul fatroh. Jadi masa di mana orang itu tidak mendengar yang namanya dakwah, gitu ya. Maka nanti kalau di dalam keterangannya nanti akan diuji, ya. Di hari kiamat akan diuji, dia lebih condong kemana, ya. Fitrahnya dia lebih condong kemana? Apakah kepada keimanan atau kepada kekufuran? Ya, kalau dia nanti lebih condong kepada keimanan, ya berarti dia nanti masuk surga. Kalau lebih condong kepada kekufuran dan seterusnya, itu berarti nanti ya termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan itu kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang gaib, kan gitu ya. Tapi tadi ulama juga memberikan istilah tersendiri bagi orang-orang yang sama sekali, mungkin ada orang yang hidupnya di tengah hutan, nggak ngerti sinyal, nggak ngerti HP, nggak ngerti. Kalau yang di kota kan pasti dia mendengar apa itu Islam, apa itu Nabi Muhammad, siapa itu Nabi, itu tahu. Tetapi orang yang di tengah hutan, dia tidak ngerti dengan dunia luar, bisa jadi tadi dia termasuk yang disebutnya adalah ahlul fatrah, dan itu akan diuji. Seperti apa, pertanyaannya apa, ya wallahu ta'ala alam, nanti di akhirat akan diperjelas ya kemana kecondongan dari orang tersebut. Gitu ya Bapak. Ya, nanti dicontohkan juga di sini bagaimana Nabi Ibrahim orang tuanya musyrik. Tapi nanti kalau Nabi Nuh alaihissalam nanti dicontohkan kedua orang tuanya muslim, ya, dan seterusnya. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu-ibu. Cekap nggih? Ya, semoga Allah membalasi amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat, ya. Diberikan kepada kita ilmu yang berkah, kita bisa mengamalkannya, meyakininya, ya. Dan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.